Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi al-kiram wa la harja bi ikhwani al-risalah wa syuhada salihin sahabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'in sunnah Syekh Abdul Qadir Jilani wa hadis sahibi hadal kitab Syekh Ahmad Al-Marzuki radhiyallahu anhu wa furuhi masyaykhil Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Sekarang kita akan mengkaji salah satu kitab tauhid, yaitu kitab Aqidatul Awam karangan Syekh Ahmad Al-Marzuki. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan daripada kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma as-salatu wassalamu sarmada على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan kaluhurane Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmani kang moho welas asih ing dalam dunya akhirat. Ar-Rahim tur moho welas asih ing dalam akhirat loko. Abda'u ngawiti sopo ingsun musannaf Syekh Ahmad Al-Marzuki. Ingsun ngawiti ngarang kitab iki bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, War-Rahmani lan nyebut asmane Allah Ar-Rahman, wa birrahimi lan nyebut kanthi asmane Allah Ar-Rahim. Sifate Allah daimil ihsani kang langgeng uliye paring kebagusan. Ihsan niki dari madi ahsana yuhsinu ihsan, artine Gusti Allah paring kebagusan. Falhamdu mongko utawi pujian sekabiane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Sifate Allah al-qadimi zat kang terdahulu, al-awwali tur zat kang kawitan, al-akhiri tur zat kang akhir, al-baqi turzat kang kekal, bila tahawulin kelawan tanpa nerimo perubahan. Jadi Gusti Allah boten bakal mengalami berubah kapanpun dimanapun. Allah tetap Allah, gak bakal mengalami perubahan. Summas salatu nuli utawi rahmat ta'zim utawi solawat wassalamu lan keselamatan sarmadan ing dalem selawase iku ala nabi muga tetep ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa kanjeng Nabi niku khairiman, yaiku sak bagus-baguse wong qad wahhada kang teman-teman mentauhidkan maring Allah sapa man. Jadi kanjeng Nabi itu adalah makhluk yang paling top tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairi man qad wahhada.
wa alihi lan muga tetep ing ngatasé keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan muga tetep ing ngatasé sahabate Kanjeng Nabi, wa man lan muga tetep maring wong tabi'a kang manut sapa wong sabila dinil haqqi ing dalane agama kang nggawa kebenaran, ghaira mubtadi'in sifate dalan ghaira mubtadi'in kang ora dalane wong sing ahli bid'ah. Dari 4 bait yang sudah kita baca ini, maksudnya adalah bahwa musannaf Syekh Ahmad Al-Marzuki di dalam mengarang kitab ini, yaitu Aqidatul Awam, beliau memulainya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa alasannya? Pertama, alasannya adalah mengikuti Al-Qur'anul Karim tartiban la nuzulan, mengikuti urutan-urutan yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu urutannya adalah pertama Bismillahirrahmanirrahim, yaitu surat Al-Fatihah secara urut. Urutan Al-Quran itu pertama surat Al-Fatihah, dan surat Al-Fatihah itu diawali basmalah. La nuzulan, tidak kok urutan diturunkan, tidak, karena pertama kali surat yang diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi adalah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Jadi alasan kenapa Syekh Al-Marzuki ini mengarang kitabnya yang namanya Aqidatul Awam ini diawali dengan bismillah, karena mengikuti urutan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang kedua adalah amalan bima ja'anin Nabi, melaksanakan hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Segala sesuatu yang dianggap baik, ini mengecualikan yang dianggap buruk. Segala sesuatu yang dianggap baik, bila tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka fahuwa aqta', maka sesuatu itu buntung, maka sesuatu itu putus. Apa maksudnya putus? Apa maksudnya buntung? Aina qisul wa qalilul khair wal barokah, kurang dan sedikit kebaikan dan barokahnya. Gampangane boten wonten barokah. Mulane kadang-kadang wonten tiyang mangan gak lemu-lemu, panggah kuru wae. Iki mergo mungkin oleh mangan gak diawali Bismillahirrahmanirrahim. Mangkane gak dadi daging, panggah dadi kotoran, panggah dadi uyuh. Sregepe nguyuh mawon, sregepe ning belakang mawon. Sebab napa gak barokah, mangkane panggah napa jenenge gak lemu-lemu. Lah nek ana wong mangan kok awake lemu ngatene kok, niku bisa jadi ora kok barokah, mergo kaken mangan. Lah tergantung jenengan iki kategori yang mana, qalilul barokah atau kathirut ta'am. Akeh panganane. Lah nek saged yo mangan uga akeh tapi lemu lho. Timbang amalkan hadis Kanjeng Nabi, segala sesuatu yang baik bila tidak diawali dengan bismillah, maka qalil barokahnya, sedikit barokahnya, bahkan bisa dianggap tidak ada barokah. Nah, pokoknya intinya yang apik-apik, segala sesuatu yang baik.
Ini mengecualikan sesuatu yang tidak baik. Nah, niku. Apa yang tidak, sesuatu yang tidak baik? Sesuatu yang tidak baik itu bisa jadi haram. Napa haram? Arek lanang nyawang arek wedok sing tanpa mahramnya, memandang dengan penuh syahwat, dengan penuh apa ya? Makna tertentu tadi. Itu adalah haram. Iki nek dimulai ketika melihat cewek tadi kok atau lawan jenisnya kok diawali dengan basmalah, maka basmalahnya menjadi haram. Ule maca bismillah itu haram. Sebab apa? Sebab sesuatu yang dia lakukan yang diawali dengan maca bismillah tadi adalah sesuatu yang haram. Karena sesuatu yang haram ini haram pula diawali dengan bismillah. Ono barang sandal apik digasap atau dicolong. Nyolong itu adalah hal yang haram. Lah kalau nyolong haram diawali bismillah, bismillahirrahmanirrahim, tak nyolong aku. Tak colongi duit iki, tak colongi sandal iki sing apik. Mumpung aku gak duwe sandal sing apik. Maka oleh maca bismillah ora oleh ganjaran tapi oleh dosa. Jadi double tambah dosane. Dosa nyolong karo dosa maca bismillah, sebab bismillah digawe nglakoni keburukan, kemaksiatan. Tuh dosa. Jadi dosanya double. Sesuatu yang tidak baik itu bisa jadi makruh. Apa contohnya makruh? Di antara makruh adalah udut alias merokok. Nah, niki hukumnya makruh, maka mengawali merokok dengan basmalah juga hukumnya makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep. Oh, enak. Niku tambah makruh. Orang oleh ganjaran tambah mboten sae. Niki hukum basmalah. Tetapi ono basmalah hukumnya wajib. Contohnya apa? Karena sesuatu itu berarti sesuatu yang baik itu ada yang wajib. Seperti kita membaca apa namanya itu Fatihah ketika kita sholat. Ketika sholat itu membaca Fatihah, maka bismillahnya itu juga menjadi wajib. Yani menjadi wajib dan lain sebagainya. Kemudian melakukan kesunahan. Ketika kita melakukan kesunahan, apapun bentuk kesunahan itu, kita mengawali kesunahan itu dengan membaca bismillah, maka membaca bismillah itu menjadi hukum sunnah. Makan, minum itu hal yang jaiz. Hal yang jaiz. Maka ketika kita mengawali makan dan minum itu dengan membaca bismillah, maka itu termasuk hal yang jaiz, boleh memulai baca bismillah. Tetapi ketika kita makan tadi diniati untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, maka bismillahnya juga menjadi nilai ibadah dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah beliau Syekh Ahmad Al-Marzuki ini memulai karangannya ini dengan membaca basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim, beliau menyusul memulai kitab ini dengan membaca alhamdulillah. Apa alasannya? Pertama adalah alasannya amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqta. Saya baca bilhamdulillah. Ini pakai i'rab hikayah. Ini pakai i'rab hikayah. Berarti bilhamdulillah wa huwa majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun mana'a min zuhuriha harakatul hikayah. Apa? Beliau Al-Imam Syekh Ahmad Al-Marzuki setelah memulai karangannya dengan bismillah, kemudian beliau juga memulai karangannya ini dengan membaca alhamdulillah. Alasannya adalah melaksanakan hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya adalah
segala sesuatu yang baik. Nah, niki. Segala sesuatu yang baik yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka sesuatu baik itu adalah apa mana seperti yang tadi adalah naqis wa qalilul khair wal barakah, kurang dan sedikit sekali keberkahan dan kebaikan sesuatu yang dilakukan itu. Nah niki. Terlebih doa itu adalah sesuatu yang baik. Maka syarat daripada doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping diawali basmalah, ini juga diawali dengan alhamdulillah. Bahkan ditutup dengan apa namanya? Alhamdulillah. Ad-du'a bainal hamdaini. Ad-du'a bainal hamdaini la yuraddu. Doa yang dilakukan antara dua alhamdulillah, yakni pertama alhamdulillah, kemudian sebelum terakhir juga alhamdulillah. Maka doa itu tidak ditolak. Enggak ditolak itu artinya ditompo. Ditompo itu artinya diterima. Diterima niku maksudnya ya tidak ditolak. Nah, jadi doa yang diawali dan diakhiri dengan alhamdulillah niki dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya apa dus budi kemawon kalau kita doa ini jangan sampai langsung berdoa. Mari kita bersama berdoa kepada Allah langsung bismillahirrahmanirrahim, Allahumma, langsung begitu. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, berikanlah, curahkanlah rahmat kepada kami, maafkanlah dosa-dosa kami, ampuni segala kesalahan kami. Tidak begitu, tapi diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan menggunakan bahasa Arab atau dengan terjemahnya dengan bahasa Indonesia. Segala puji bagi Allah. Gitu misalnya. Baru kita memohon. Lah doa yang diawali dan diakhiri dengan alhamdulillah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa beliau Syekh Ahmad Al-Marzuki mengawali kitabnya ini dengan alhamdulillah adalah ada andi haqqi syai'in mimma yajibu alaih min syukri ni'mah allati minha ta'lifu hadhil manzumah, sebagai bentuk wujud syukur beliau kepada Allah karena beliau telah diberikan kemampuan oleh Allah mengarang kitab ini. Ini berarti menunjukkan Syekh Al-Marzuki itu betul-betul orang yang berakhlak, betul-betul orang yang punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri orang yang berakhlak itu adalah al-ihsan ilallah, berbuat baik kepada Allah. Ini ciri apa namanya? Orang yang berakhlakul karimah. Lah maksud berbuat baik kepada Allah diantaranya adalah selalu sadar bahwa orang bisa melakukan kebaikan, apapun bentuk kebaikan itu tidak lepas dari pertolongan Allah, tidak lepas dari maunah Allah. Jenengan ngaji hari ini walaupun lewat daring, walaupun lewat daring, itu adalah merupakan nikmat dari Allah, pertolongan dari Allah. Andai Allah tidak memberikan pertolongan, andai Allah tidak memberikan maunah kepada kalian semua, maka pasti kalian semua tidak akan bisa ngaji. Nah gitu. Inilah salah satu bentuk akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sadar kebaikan apapun yang kita lakukan itu adalah semata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada pertolongan dari Allah, orang tidak akan sanggup dan tidak akan bisa melakukan kebaikan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Karena karunia Allah, karena pertolongan Allah lah hendaklah seseorang itu berbahagia. Karena kebahagiaan, karena mereka mendapatkan rahmat fadl dari Allah itu khairun mimma yajma'un, lebih baik dari apa harta yang mereka kumpul. Jadi alasan kedua beliau Syekh Ahmad Al-Marzuki membaca
memulai kitab ini dengan alhamdulillah sebagai wujud syukur beliau terhadap nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadanya. Kemudian setelah beliau membuka karangannya ini dengan alhamdulillah, selanjutnya beliau juga membuka kitab ini, karangannya ini, dengan membaca sholawat terhadap Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, disertai dengan keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang ikut kepada sahabat Nabi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ila yaumil qiyamah. Apa alasannya? Amalan bima ruwiya anhu, untuk mengamalkan hadis yang diriwayatkan bahwa annahu qala, bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bihamdillahi wassalati alayya fahuwa aqta fahuwa abtar. Kata Kanjeng Nabi, sabda Kanjeng Nabi, bahwa segala sesuatu yang baik yang tidak diawali dengan alhamdulillah dan tidak diawali dengan sholawat kepadaku, kata beliau, maka perbuatan itu naqis barokah, qalilul barokah, kurang bahkan tidak ada barokahnya. Loh, karena itulah apapun kita harus memulai dengan sholawat. Karena itulah setiap kita berdoa kepada Allah itu pasti diawali dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, lalu alhamdulillahirabbil alamin, lalu baca sholat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, baru kita mohon, ya Allah berikanlah kami, curahkanlah kepada kami ridhomu, curahkanlah kepada kami rahmatmu, dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu hal yang baik bila tidak diawali dengan basmalah, bila tidak diawali dengan hamdalah, bila tidak diawali dengan sholawat kepada Kanjeng Nabi, keluarganya, sahabatnya, dan siapapun pengikut Kanjeng Nabi, maka perbuatan baik itu adalah qalilul barokah. Wa ba'du fa lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah, fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil idlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Wa ba'du ay wa ba'dal basmalah hamdalah sholawat wassalam ala nabi. Setelah membaca hamdah basmalah, hamdalah, sholawat dan salam terhadap Kanjeng Nabi, fa'lam mongko weruh sapa sira biwujubil ma'rifati, kelawan wajibe ma'rifat, pengetahuan, min wajibin sangking sifat wajib lil, ngerti yo isrina ing 20 apane sifatan sifate. Artinya orang mukallaf itu wajib mengetahui sifat wajib bagi Allah yang jumlahnya ada 20. Tentunya yang wajib ini tidak semua orang. Pertama, yang wajib mengetahui sifat wajibnya Allah yang 20 ini adalah orang mukallaf. Siapa orang mukallaf? Orang mukallaf di sini adalah satu Islam. Loh, ini berarti Islam, orang kalau sudah memeluk agama Islam, dia wajib mengetahui sifat wajibnya Allah. Nomor 2, baligh. Baligh itu kalau usia ya umur 15 tahun, boleh kurang, tapi kurangnya tidak boleh kurang lebih dari 15 hari.
Kalau 15 hari 15 tahun kurang 15 hari berarti berapa? Ya kalau 15 hari niku masih kategori bisa. Tapi kalau 15 tahun kurang 16 hari maka ini belum dianggap balik. Sebab 16 hari ini bisa digunakan aqallul haidi wa aqallut tuhri. Sedikitnya suci dan sedikitnya haid. Sedikitnya haid itu sehari semalam, sedikitnya suci itu 15 hari 15 malam. 16 berarti 16 hari. Jadi kalau 15 hari kurang 16 hari ini belum dianggap balik. Nanti kalau sudah kalong sehari berarti tinggal 15 hari maka itu sudah masuk kategori balik. Ini Islam balik dan ketika adalah berakal sehat, bukan orang gila, bukan orang gendeng. Sehingga orang yang kategori 3 ini sifat ini, satu Islam balik berakal sehat, maka orang ini wajib mengetahui sifat wajibnya Allah yang jumlahnya 20. Apa 20 itu? Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil idlaqi. Fallahu mongko utai Gusti Allah iku mawjudun zat kang wujud, qadimun tur zat terdahulu, baqin tur zat kang kekal, mukhalifun turzat kang nulayani bedani, lil khalqi maring makhluk bil idlaqi kelawan mutlak. Secara mutlak Allah itu berbeda dengan makhluk. Wa qaimun lan zat kang berdiri sendiri, ghaniyun turzat yang tidak butuh pada makhluk. Ghani itu maksudnya zat yang kaya. Artinya zat yang kaya itu Allah, zat yang tidak butuh pada selain Allah. Wa wahidun tur zat kang esa, zat yang satu. Wa hayyun tur zat kang urip. Qadir tur zat kang berkuasa. Muridun tur zat kang berkehendak. Alimun tur zat yang mengetahui. Biyen basa kula ngaji alim iku ngudaneni, zat kang ngudaneni, maha mengetahui, maha mengetahui kulli syai'in kelawan sekabiane suwiji-wiji segala sesuatu. Sami'un zat yang mendengar, al-basiru tur zat yang melihat, wal mutakallimu lan zat yang berfirman. Lahu iku tetap kedue Allah sifatun utawi piro-piro sifat, sab'atun kang pitu, tantadimu kang dadi urut apa pitu. Apa urutan pitu tadi? Faqudratun mongko iku sifat kudrah, iradatun lan sifat iradah, sam'un lan sifat sama', basarun lan sifat basar, hayatun lan sifat hayat, al-ilmu lan sifat ilmu, kalamun lan sifat kalam, istamaro kang terus menerus opo kalam. Apa maksudnya ini? Pertama, bahwa orang mukallaf tadi wajib mengetahui sifat-sifat wajibnya Allah yang jumlahnya ada 20. Nanti ada lagi sifat muhal juga ada 20 kebalikannya. Ada sifat jaiz 1. Nah, ini. Apa sifat wajib itu? Sifat wajib adalah ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Sesuatu yang tidak adanya sesuatu itu akal tidak bisa menerima. Loh. Ini misalnya ini ada HP kecil, ini HP jelek ini, Hammer, apa Hammer? Palu. Berarti murahan, palu murah. Nah ini pasti kita akan mengatakan secara akal bahwa sini adalah ada.
ada yang namanya HP. Lalu ketika saya mengatakan HP ini tidak ada, akal kan tidak menerima. Wong ini wujud, barangnya ada, kok dikatakan tidak ada. Maka tidak adanya sesuatu itu akal tidak menerima. Wong sesuatu itu jelas ada, kok dianggap tidak ada. Ini namanya wajib. Berarti wajib adalah ma la yutasawwar fil aqli adamuhu. Sebalikannya mustahil, yaitu ma la yutasawwar fil aqli wujuduhu. Sesuatu yang wujudnya, sesuatu itu tidak diterima oleh akal. Wong sesuatu tidak ada kok dianggap ada. Misalnya sekarang ini kan tidak ada namanya Pak Yusron. Sekarang ada Pak Yusron. Loh, akal nggak menerima karena jelas tidak ada Pak Yusron. Kok ada orang mengatakan Pak Yusron ada di sini, maksudnya di sini, di majelis ini, maka omongan itu secara akal tidak ada, tidak bisa dibenarkan karena memang wujudnya tidak ada. Kok dikatakan ada? Ini namanya mustahil. Kalau jaiz adalah ma yasihhu fil aqli wujud wa adamuhu, yaitu sesuatu jaiz adalah sesuatu yang akal ini bisa menerima bahwa sesuatu itu ada atau tidak ada. Itu namanya jaiz. Lah, pertama yang wajib diketahui oleh orang mukallaf adalah sifat wajib. Yang jumlahnya sifat wajib itu ada 21. Adalah sifat wujud. Allah ada. Tetapi wujudnya Allah, adanya Allah tidak sama dengan wujud kita. Nah gitu. Kalau wujud kita itu ada yang mewujudkan, bahkan ada perantaraannya, ada pengantarnya, yaitu ayah dan ibu kita. Dan yang mewujudkan makhluk termasuk kita semua ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau wujudnya Allah, tidak ada yang mewujudkan. Allah, wujudnya Allah wujud melalui zat Allah sendiri. Ini namanya wujudnya Allah. Di wujudnya Allah zati memang sesuai dengan zat Allah sendiri. Allah wujud, dan wujudnya Allah tidak dibarengi dengan waktu, tidak dibarengi dengan tempat. Ini wujudnya Allah. Berbeda dengan wujud kita. Di samping wujud kita itu ada mujid, ada muathir, ada yang mewujudkan. Di samping itu wujud kita itu ada mulai waktunya. Nah, kapan kita mulai wujud itu ada waktunya. Kapan kita akan berakhir wujud juga ada waktunya. Tetapi wujudnya Allah tidak diawali dengan waktu dan tidak diakhiri dengan waktu. Ini wujudnya Allah SWT. Di samping itu wujudnya Allah tidak berhubungan, berkaitan dengan tempat. Berbeda dengan kita. Wujud kita ini membutuhkan tempat, membutuhkan ruangan. Dan ketika sesuatu yang membutuhkan tempat, membutuhkan ruangan, berarti terbatas. Saya ada di sini, berarti di sana tidak ada saya. Nah ini menunjukkan sesuatu yang terbatas, yang mengambil tempat, mengambil ruang, itu menunjukkan bahwa sesuatu itu terbatas, lemah. Nah, wujudnya Allah itu tidak dibatasi dengan waktu dan ruangan dan tempat. Maka berarti ketika wujudnya Allah ini tidak dibatasi waktu dan ruangan, maka itu menunjukkan kemahaperkasaan Allah, kemahahebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai wujudnya ada tidak dibatasi waktu dan ruangan. Lalu bagaimana ketika ada orang bilang di mana Allah? Allah ada di mana-mana. Itu maksudnya adalah bukan zatnya Allah ada di mana-mana, tetapi adalah qudratullah fi ayyi makan. Kekuasaan Allah ada di semua tempat, dimanapun kita berada. Di sini kita bisa melihat kekuasaan Allah banyak ini. Di sini ada tumbuh-tumbuhan. Ana pring, ana jambu, ana nukus, apa nukus ini? Sukun. Nah ini macam-macam. Ana jambu air, ana jambu apa yang ada isinya ini? Biji. Oh macam-macam, di sini banyak tapi tidak ada buahnya. Itu tak ada buahnya karena enggak usine.
Nah ini menunjukkan wujudnya tumbuh-tumbuhan macam-macam. Ini menunjukkan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dimanapun kita memandang, itu di sana ada wujudnya Allah. Artinya ada wujud kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mendengar keterangan ini dari Al Habib Muhammad ini, Darul Hadis itu, ketika Rebu Wekasan, ngaji Rebu Wekasan. Beliau mengatakan, kalau ada orang mengatakan Allah ada di mana-mana, itu artinya adalah kekuasaan Allah, kudratullah itu ada di mana-mana. Orang kok zatnya Allah yang ada di mana-mana. Karena kalau zatnya Allah ada di mana-mana, berarti zatnya Allah dibatasi dengan waktu dan ruangan. Berarti Allah terbatas. Berarti Allah dhaif, berarti Allah lemah. Dan itu tidak boleh lemah. Tuhan itu tidak boleh lemah, tidak boleh apes lemah tadi. Nah, ini karena Allah adalah Maha Kuasa, Allah Maha Hebat, maka Allah tidak disertai, dibarengi dengan waktu dan tempat. Tetapi ketika ada orang mengatakan Allah ada di mana-mana, itu artinya kudratullah fi ayyi makan, kudratnya Allah ada di semua tempat. Ini yang pertama, wujud. Dan termasuk apa dalilnya kalau Allah wujud? Wa dalil ala dzalika wujudatil makhluqat. Dalil daripada atau petunjuk daripada wujudnya Allah adalah wujudnya makhluk. Wujudnya kita manusia, wujudnya makhluk-makhluk selain manusia, semuanya adalah merupakan pertanda wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil petunjuk daripada wujudnya Allah. Walau lam yakun subhanahu wa ta'ala maka syai'un minal khalqi. Andai Allah itu tidak ada, andai Allah itu tidak wujud, maka makhluk juga tidak akan wujud. Nah, karena sekarang sudah ada makhluk, sudah wujud makhluk, maka wujudnya makhluk ini menunjukkan akan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sifat qidam. Apa qidam itu? Maknanya adalah terdahulu. Apa masanya terdahulu? Artinya adalah la awwala liwujudihi. Tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah. Berbeda dengan wujud kita. Ini. Kalau wujud kita diawali dengan waktu, diawali di ruangan-ruangan tertentu. Tetapi wujudnya Allah ini tidak diawali dengan waktu. Karena itulah Allah mempunyai sifat yang namanya Al-Qidam. Niki Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Allah adalah zat yang awal. Apa maksudnya awal? Maksudnya awal di sini Allah zat yang wujudnya tidak diawali dengan sesuatu. Wujud berbeda dengan wujudnya manusia, makhluk. Katakan kita ini manusia, kita itu wujud kita didahului wujudnya bapak ibu kita. Bapak ibu kita wujudnya di awal dengan wujudnya Mbah Kong, Mbah Uti kita, dan seterusnya. Tetapi kalau wujudnya Allah ini tidak diawali dengan yang selain Allah. Ini Allah mempunyai sifat kita. Yang nomor dua adalah al-baqa, artinya kekal. Allah itu mempunyai sifat yang namanya baqa, artinya kekal. Apa maksudnya? Innahu ta'ala daimul wujud min ghairi ghayatin wa baqin ila ghairi nihayatin. Artinya bahwasanya Allah itu adalah daimul wujud. Wujudnya Allah itu langgeng, min ghairi ghayatin, tanpa ada batasan, wabakin, dan kekal, min ila ghairi nihayatin, sampai tidak ada batas. Tidak ada batas, karena sesuatu kalau ada batas sudah selesai. Nah, gitu. Kita lari ada batas tertentu, maka setelah itu berarti sudah tidak, maka itu artinya terbatas. Nah ini, nah Allah Subhanahu wa taala wujudnya Allah tidak terbatas. Ini berbeda dengan wujud kita. Wujud kula panjenengan sedaya niki diawali dengan waktu, diakhir dengan waktu pula. Mungkin panjenengan diawali 10 tahun yang akan datang. Ustaz Hermi mungkin 10 tahun akan datang habis.
Ustaz Isra 20 tahun akan datang, saya 100 tahun lagi. Amin. Nah ini contoh aja. Artinya apa? Wujudnya selain Allah, yakni makhluk, ini dibatasi dengan waktu. Tetapi kalau wujudnya Allah tidak dibatasi dengan waktu. Ini al-baqa adamul inqidha liwujudi, tidak ada akhir bagi wujudnya Allah. Selain Allah rusak, akan mengalami kehancuran, tapi Allah tidak akan mengalami kehancuran. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu akan mengalami fana, akan mengalami rusak, akan mengalami hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sedangkan zat Allah Subhanahu wa taala akan kekal abadi, tidak akan mengalami rusak, tidak akan mengalami kehancuran. Allah punya sifat yang namanya baqa. Yang keempat adalah mukhalafatun lil hawadithi, artinya berbeda dengan makhluk. Apa maksudnya berbeda dengan makhluk? Ada mumatsalati syai'in minal hawadits lahu subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk yang sama dengan Allah, baik zatnya, af'alnya, sifatnya. Ini tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Nah ini, kalau ada sesuatu yang sama dengan Allah, berarti Allah punya tandingan. Allah punya nidun, Punya rival. punya saingan nanti. Apalagi mumathil sing podo dengan Allah. Artinya kalau ada Tuhan selain Allah, ada yang nandingi Allah, maka ya dunia saya sini nggak akan terjadi. Karena itu tidak ada sesuatu yang menyamai Allah, menyerupai Allah, nandingi Allah, ini tidak ada. Tidak ada. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyamai Allah, yaitu segala sesuatu selain Allah. Wa huwas samiul basir, sedangkan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah ini. Jadi tidak ada satupun makhluk, ya, tidak ada satupun makhluk yang yang menyamai pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin yang disamakan, yang diciptakan ini sama dengan yang menciptakan. Ini tidak akan mungkin ini. Nah, ini. Yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri. Artinya apa Allah berdiri? Ada mukhtiyajihi ila makanin yaqumu bihi yaqumu fihi au mahallin yahillu bihi au mawjidin yujiduhu bal huwa ghaniyun an jami'i ma siwahu. Artinya Allah berdiri sendiri ini adalah Allah tidak butuh terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak butuh tempat, tidak butuh waktu, tidak butuh ruangan, dan tidak butuh zat yang menciptakannya. Nih. Karena apa? Karena Allah Maha Kuasa. Karena Allah Maha mampu, sehingga Allah nggak butuh. Karena apa? Karena sesuatu yang butuh orang lain, butuh yang lain, ini menunjukkan ketidakmampuan. Saya, misalnya saya ini selalu membutuhkan orang lain. Untuk makan saja saya membutuhkan orang lain. Untuk yang memasak, yang masak saja butuh. Untuk membeli berarti butuh yang lainnya juga. Maka butuh saya terhadap yang lain ini, maka berarti saya ini lemah. Begitu saya butuh makan saja, berarti saya punya kebutuhan yang namanya makan. Ini menunjukkan kalau saya itu tidak kuat, tidak hebat. Karena itu kalau ada orang, alhamdulillah dengan akhirnya sifat wajibnya Allah ini, dan kita sedikit mengupas tentang sifat mukhalnya Allah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah iman yang sempurna, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah ilmu yang barokah manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.